Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gua MAP18 Junior, dan hari ini tayang lagi. Gua hari ini akan ngebahas Toyota Crown 2024. Menarik nih para konsumen, apakah cocok ada di Indonesia? Yang akan gue sampaikan kepada kalian semua untuk subscriber MAP18 Junior. Mobil ini sangat menarik untuk kita simak dan kita review agar kalian bisa melihat mobil ini secara tuntas dan secara terurai dan terisi. Tapi jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video YouTube MAP18 Junior untuk terus berkarya dan terus memberikan yang terbaru untuk kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita ke penjelasan dari Toyota Crown yang HEF ya, lebih tepatnya Toyota Crown HEF 2024 yang salah satunya meramaikan Gaikindo 2024 tahun ini ya guys. PT Toyota Astra Motor atau TAM mendatangkan Crown HEF khusus untuk dipamerkan pada Gaikindo Jakarta Auto Week GJAW 2024. Presiden Direktur PT TAM Hiroyuki Ueda mengatakan, di antara semua teknologi elektrifikasi, maksudnya model hybrid HEF menjadi yang paling diminati oleh konsumen Indonesia karena dirasa sangat cocok untuk kebiasaan mobilitas kita. Penggunaannya juga tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mempelajari segmen hybrid yang lebih luas, hari ini kami akan menampilkan Toyota Crown HEF sebagai Special Expired, ujar Eida dalam sambutannya. Lalu kemudian Crown HEF memiliki beberapa jenis bodi yang salah satunya adalah sedan. Mobil ini dibangun untuk menggunakan platform TNGAL yang juga digunakan oleh Mirai ya guys. Mirai secara dimensi tidak jauh berbeda, yaitu dengan Camry HEF panjangnya 5030 mm, lebar 1890 mm dan tinggi 1475 mm, dan jarak subuh rodanya adalah 3000 mm. Soal dapur pacu, Crown HEF mengandalkan mesin 4 silinder berkapasitas 2,5 liter dengan kode A25A. FEX mesin pembakar internal tersebut dipadukan dengan dua motor listrik ya guys. Lanjut, tenaga yang dihasilkan dari gabungan mesin konvensional dan motor listrik tersebut diklaim bisa mencapai 236 TK. Tenaganya disalurkan ke roda melalui transmisi otomatis 10 percepatan. Toyota menyebutnya dengan multi-stage hybrid system. Baterainya sendiri menggunakan lithium ion dengan kapasitas 43 Ah dengan metode EF. Crown HEF diklaim bisa menempuh jarak hingga 63 km ya guys. Sayangnya TAM sebagai produsen utamanya itu belum berencana untuk memasarkan Crown HEF di Indonesia. Sedan hybrid tersebut hanya sekadar dipamerkan di GJAW 2024. Jadi kemarin itu cuma dipamerkan tetapi tidak untuk dijual. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Sambil nulis di kolom komentar, apakah Toyota Crown 2024 HEF ini cocok ya guys untuk dipakai di wilayah sekitar Indonesia untuk jarak jauh maupun jarak dekat? Sambil di komen ya guys. Jadi selanjutnya, dan PT Toyota Astra Motor TAM yang memamerkan Crown HEF generasi terbaru pada Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 GJAW di ICE BSD Tangerang. Mobil ini belum dijual, cuma melihat seberapa besar minat masyarakat Indonesia. Penampakan sedan Toyota Crown HEF di GJAW didasari oleh peningkatan penjualan mobil hybrid di Indonesia dan semakin pahamnya konsumen terkait mobil hybrid di tengah pesatnya perkembangan mobil elektrifikasi. Selain itu, Crown HEF juga menjadi kode untuk para menteri kabinet merah putih Prabowo dan Gibran, sebab Toyota Crown ini sudah sangat akrab menjadi tunggangan para pembantu presiden. Crown HEF dibangun menggunakan platform TNGA Strip L, persis digunakan Mirai. Crown HEF punya panjang 5030 mm, lebar 1890 mm dan tingginya adalah 1475 mm, dan jarak sumbu roda ada wheelbase-nya adalah 3000 mm. Di balik kap terbenam mesin kapasitas 2500 cc 4 silinder dengan kode A25A. FEX yang dikombinasikan dengan dua motor elektrik hybrid. Bila penggeraknya bekerja bersamaan sanggup menghasilkan 236 HP. Tenaganya disalurkan ke roda melalui transmisi otomatis 10 percepatan. Baterainya sendiri menggunakan lithium ion dengan kapasitas 43 Ah ya guys ya, 43 Ah, dan dengan metode EF diklaim bisa menempuh jarak hingga 63 km ya guys. Selain versi HEF, Crown juga tersedia dalam versi full cell electric vehicle FCEF yang mana kedua varian itu hanya diproduksi di fasilitas manufaktur Toyota di Motomachi dan Sumushi, Jepang ya guys. Lanjut. Dan Toyota Crown HEF ini
banyak menggoda para menteri yang terbaru ini di era Prabowo Gibran agar banyak yang menyukai ya guys daripada mobil ini sendiri. Spesifikasi Toyota Crown ini menyapa di GJAW akan membuat kesan tersendiri untuk para penyuka Toyota Crown sebelumnya yang pasaran sebelumnya yang mempunyai Toyota Crown membeli Toyota Crown HF ini. Selanjutnya Toyota Astra Motors atau TAM selaku produsen ininya memboyong berbagai kendaraan ramah lingkungan dalam pameran GJAW diselenggarakan di SBC Tangerang. Satu di antaranya adalah Toyota Crown HF. Mobil tersebut dihadirkan untuk menggoda para konsumen namun tidak diniagakan buat pasar di tanah air ya guys ya. Kenapa sih banyak yang bilang nggak cocok? Kalau gue bilang sih, kalau yang memang berkendara, yang punya, yang suka itu pasti cocok aja ya guys ya. Tetapi untuk harganya sendiri itu luar biasa kalau misalnya nanti masuk di pasaran Indonesia, karena ini memakai mobil listrik ya guys. Dan mobil ini mempunyai yang biasa kita ungkap adalah kelebihan dan kekurangan daripada mobil ini. Kenapa? Karena kita akan lebih tahu atau mendetail bagaimana mengetahui mobil ini secara detail agar tidak kalian mengesal kenapa Toyota Crown ini 2024 HDEF itu akan menjadi lebih ini. Nah, kelebihan dan kekurangan Toyota Crown ini mulai dari sisi kelebihannya adalah merupakan salah satu produk high class Toyota kala ini. Sebelum munculnya Lexus yang mengisi pasar premium high class, jadi bisa dikata inilah mobil termewah kala itu. Jika mencari mobil dari pabrikan Jepang selain Nissan Presiden dan Mazda Luxe tentunya, ini adalah Toyota yang dikenal produknya tahan banting dan mesin pada Crown yaitu 2JZ. Sama ini pakai Supra dan mobil Toyota lainnya. So far gak gitu pusing sih kalau terjadi masalah di sektor mesin, karena cukup reliable, tenaga besar dan partnya melimpah. Itu selalu ada di dalam Toyota Crown ya guys. Kaki-kaki jauh lebih kuat dibandingkan pesaingnya di kelas premium sedan seperti BMW seri 7, Mercy S-Class, dan mungkin pesaingnya yang menyamai kebandelan kaki-kakinya adalah sesama Jepangan seperti Nissan Presiden dan Mazda Luxe. Kelistrikannya kalau gue bilang sih lebih awet ya guys. Toyota gak mudah getas dan jarang bocor. Tapi mengingat ini mobil baru atau kelistrikannya harus selalu dicek. Tapi setidaknya kelistrikan itu jauh lebih tahan banting dibandingkan lawannya yang dari Eropa. Remnya pakai injak dikit udah berhenti. Itu salah satu adalah kelebihan daripada Toyota Crown itu. Spare part mesinnya dan bodinya relatif murah, bahkan jika dibandingkan pesaingnya yang sesama premium car, ini termasuk yang paling murah. Bahkan sama rekan senegaranya yaitu Nissan Presiden, Mazda Luxe, dan Crown jauh lebih murah. Kalau misalnya pakai itu seperti itu ya. Mobil ini Toyota, setiap mobil Toyota atau motor-motor Toyota ya, khususnya kalau misalnya yang gua sarani dari gua sendiri, biasanya mobil-mobil itu lebih gampang nyari spare partnya daripada daripada mobil-mobil lainnya yang lebih tidak ada di daerah kalian. Misalnya di sana banyak daerah kalian itu banyak Toyota. Nah, mencarinya itu pasti lebih enak mencari mobil-mobil Toyota spare partnya daripada mobil-mobil yang misalnya merek Honda atau merek Daihatsu atau merek ya mobil-mobil mahal lah seperti BMW dan lain sebagainya. Pasti itu akan susah mencari part-partnya. Nah, suatu kelebihan daripada mobil Toyota itu adalah seperti itu. Dan lanjut, ada varian mesin dieselnya tapi itu namanya Crown Comfort dan bisa dianggap bukan bagian dari utama keluarga Crown, tapi bagian dari cabang dari keluarga Tracon. Pesaingnya di premium car, tidak ada optional mesin diesel. Ruang kabinnya luas, nyaman, dan banyak material empuknya. Pajaknya jauh lebih murah dibandingkan pesaingnya dari Eropa. Nah, salah satu kelebihan untuk gua sampai kepada kalian semua, mobil-mobil Jepang itu pajaknya lebih bisa diakomodasi ya, bisa diakomodir daripada mobil-mobil yang ada dari Eropa. Biasanya kayak walaupun mobil itu sudah tua, tetap pajaknya lumayan ya guys. Jika parkir di mall maksudnya atau di hotel, terkadang dibukai pintu atau dapat parkir VIP nih, karena nuansa aristokratnya dan aura OKB-nya masih sangat terlihat.
Kalau misalnya dari kelemahannya nih, Toyota Crown pasti mesinnya boros, tarikannya boyo, padahal mesinnya terkenal buas untuk keluarkan tenaganya. Dipengaruhi karena gearboxnya terutama yang Matic memang didesain untuk comfort bukan untuk kebut-kebutan. Nah, tarikannya boyo nih guys. Desainnya bolehlah mewah tapi membosankan, terkesan kuno, kurang cocok. Yang naik adalah golongan muda, cocoknya untuk orang tua atau manula. Dimensinya gede dan lebar, merepotkan untuk meliuk-liuk di kemacetan, ngisi celah antar mobil. Terlalu gede dan lebar. Radius putar lumayan besar mengingat ini big sedan. Jadi ya kalau dilihat dari sudut pandang mobil dimensi besar, ya cukup wajar. Kalau dari sudut pandang user juga mobil kompak-kompak sedang. Interiornya masih kalah mewah dibandingkan pesaingnya Eropa. Ya itu udah pasti. Interior gak enak untuk disupir sendiri, kurang fun to drive, tapi enakan kalau jadi penumpang. Belum ada ABS ya guys, airbag, tapi kalau nggak salah keluaran facelift keluaran terakhir sudah ada semua. Jadi bukan yang baru ini, Toyota Crown yang 2024 ini sudah ada ya guys. Jika untuk airbagnya, EBD-nya dan lain sebagainya, jika dibandingkan dengan sesama lawannya di perkiraan berderet, tampilan Crown masih kalah mewah. Bukanlah suatu mobil yang prestis untuk dioleksi, tapi karena gimana ya, tanggung aja sih kalau misalnya kalau dibeli gitu. Kelebihannya sih, kekurangannya sih seperti itu ya. Untuk kalian semua, untuk penggemar Toyota Crown 2024, untuk saja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Jadi mobil ini belum dijual, hanya dipamerkan di JEW tadi yang gue bilang di ISBSD, untuk kalian bisa simak apakah cocok masuk di Indonesia apa tidak untuk bisa diperjualbelikan. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan. MAP 8 pamit untuk hari ini di hari Kamis yang cerah ini sesudah pilkada ya guys. Semoga kalian menyukai vlog video YouTube gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. Gua Bapak Mas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Bye bye.